Harusnya program yang menjadi prioritas dalam 1 tahun itu dapat terlaksana dengan maksimal. Tapi nyatanya apa? Pada saat ini belum ada program yang bisa masuk dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Oke, hari ini itu apatis terhadap rakyat dan kawan-kawan. Indonesia tanah air. Untuk memperingati 1 tahun rezim dan pemerintahan Prabowo Gibran, yang lebih kurangnya kami mengangkat garis besar tuntutan tentang bahaya laten krisis ekonomi yang sebetulnya mengancam. Dari program itu tentunya banyak sekali dampaknya kepada masyarakat kecil, menengah ke bawah lah gitu. Banyak sekali dampaknya, dan yang diuntungkan kan oligarki yang diuntungkan. Hari ini itu apatis terhadap rakyat dan kawan-kawan. Indonesia tanah air. Harusnya program yang menjadi prioritas dalam 1 tahun itu dapat terlaksana dengan maksimal. Tapi nyatanya apa? Pada saat ini belum ada program yang bisa masuk dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Saya El Muhammad Rizaldi, Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional. Kebetulan bersama dengan ini kami bersama teman-teman Aliansi Dema PTKIN, kemudian teman-teman GMNI Jaksel, teman-teman Serikat Mahasiswa Indonesia, teman-teman Serikat Mahasiswa Progresif, itu tengah menyelenggarakan aksi sama teman-teman pembaru. Itu tengah menyelenggarakan aksi untuk memperingati 1 tahun rezim dan pemerintahan Prabowo Gibran, yang lebih kurangnya kami mengangkat garis besar tuntutan tentang bahaya laten krisis ekonomi yang sebetulnya mengancam kedaulatan negeri kita hari ini. Kami melihat bahwa terdapat beberapa kemungkinan, bahkan beberapa ekonom sudah menyatakan akan ada krisis fiskal yang akan dialami oleh Indonesia pada bulan Januari sampai bulan Juni, dan itu harus sesegera mungkin dijawab di situ. Namun pemerintah hari ini memang tentu berusaha untuk dapat menjawab dan menyelesaikan krisis tersebut. Namun masalahnya adalah setiap langkah dan proses untuk menyelesaikan ancaman krisis tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah yang dinilai, bagi kami menilai memang kurang tepat, seperti menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Salah satunya makan bergizi gratis ini itu adalah program yang sebetulnya selain dampaknya itu meracuni siswa-siswi, dan selain memotong anggaran pendidikan sebesar 44,2%, itu juga punya potensi untuk memotong menghalau multiplier effect yang harusnya menjadi bagian terpenting untuk dapat menyelesaikan dan mengobati krisis ancaman inflasi 5,11%. Karena kita tahu hadirnya MBG itu justru akan menutup warteg, akan menutup kantin, akan menutup warung-warung. Karena ketika rakyat bilang bahwa dirinya tidak bisa memiliki makanan yang bergizi, makanan juga itu terbilang mahal, komoditas mahal, beras, minyak dan lain sebagainya mahal, pemerintah itu justru menjawab dengan memberikan solusi praktis, kasih makan aja. Bagi kami justru ketika ingin mengobati inflasi, daya beli masyarakatnya yang harus ditingkatkan. Begitu. Makan bergizi gratis ini bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan stunting atau masalah-masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Gitu. Karena seharusnya kan kita melihat upaya untuk dapat menyelesaikan masalah ini kan
utamanya di MBG itu adalah itu harus tepat dan tidak mengorbankan salah satu sektor, utamanya sektor perekonomian, karena ancaman kita ancaman krisis. Itu adalah salah satu contoh dari berbagai program prioritas yang lain seperti Koperasi Merah Putih atau seperti Sekolah Rakyat dan lain sebagainya. Kami menitik beratkan bahwa segala macam solusi semu ini sebetulnya berasal dari upaya-upaya pemerintahan, upaya-upaya pemerintahan, utamanya Prabowo Gibran, untuk menyelesaikan ancaman krisis ekonomi dengan cara-cara ekonomi neoliberalisme. Dan itu tidak tepat sama sekali bagi kami di situ. Karena ya gitu. Contoh misalnya juga ya, ada dana insentif 200T yang diberikan kepada Himbara yang dilakukan oleh Purbaya kemarin. 200T untuk Himbara yang tujuannya itu untuk membiayai KUD dan mengobati industri-industri atau pabrik-pabrik yang sempat kolaps kayak Sritek, Sanken, Yamaha dan lain sebagainya. Masalahnya yang perlu kita tahu ini adalah industri-industri yang mau disokong untuk diberikan dana bantuan oleh pemerintah lewat Himbara 200T itu pabriknya sedang dalam fase untuk tidak menerima pinjaman, begitu. Maka dari itu 200T yang diberikan ke Himbara itu pabrik-pabrik nggak ada yang mau terima karena memang fasenya memang tidak demikian. Nah, ini bagi kami masalah juga. Ini adalah masalah di mana ini adalah masalah ketika Indonesia sampai saat ini masih mempertahankan industri manufaktur. Sampai saat ini industri Indonesia bukanlah industri nasional. Industrinya bukan di bawah kewenangan presiden langsung, melainkan di bawah kewenangan pasar neoliberalisme itu sendiri. Maka dari itu solusi-solusinya semu. Begitu. Nah, syarat untuk membangun industri nasional lalu kayak gimana? Bagi kami satu-satunya syarat adalah melakukan mekanisasi alat produksi yang paling dominan di Indonesia, yaitu mekanisasi alat produksi pertanian agraria. Olehnya untuk dapat membangun industri nasional yang jauh dari intervensi asing, yang jauh dari intervensi swasta, melainkan berdaulat dalam ekonomi nasional itu sendiri, harus melalui perjuangan reforma agraria sejati. Di situ, bagi kami sendiri, masalah yang hadir hari ini utamanya tepat pada saat pemerintahan Prabowo Gibran itu sebetulnya adalah rentetan masalah struktural yang dipertahankan dari era Soeharto sampai sekarang, kayak begitu. Karena berbagai macam program dan gagasan-gagasan kebijakan itu didudukan tidak kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia sendiri, tapi kebutuhan dan kepentingan pemuda-pemuda atau investor asing. Bagi kami seperti itu. Kembali kita gaungkan baju-baju perlawanan kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Aksi pada hari ini tentunya dari berbagai Dema PT KIN tentunya sebagai stakeholder. Kami juga dari perwakilan dari Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga ikut andil dalam gerakan aksi demonstrasi kali ini. Nah, aksi demonstrasi kali ini tentunya kita banyak sekali ya yang kita perlu kesahkan lah ya, dari berbagai program selama 1 tahun kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Dari program itu tentunya banyak sekali dampaknya kepada masyarakat kecil, menengah ke bawah lah gitu. Banyak sekali dampaknya, dan yang diuntungkan kan oligarki yang diuntungkan. Kemudian yang diuntungkan ya pejabat yang diuntungkan. Masyarakat itu dapat apa? Banyak juga yang terjadi kepada adik-adik kita sebagai yang mendapatkan program MBG gitu kan. Ada yang keracunan, bahkan mungkin mati kalau tidak salah seperti itu. Itu ya yang kita tuntut juga, itu salah satunya dari program MBG. Apa? Tuntutannya apa, Pak? Tuntutan apanya? Tuntutan dari teman-teman masa aksi. Tuntutan dari teman-teman masa aksi itu kan beragam sekali gitu. Yaitu yang sangat krusial, yaitu kita juga menuntut semacam perbaikan program, kemudian juga RUU perampasan aset. Itu pasti setiap demonstrasi, setiap demo yang kita laksanakan itu pasti kita tuntut, yaitu UU perampasan aset seperti itu. Kemudian juga semacam tunjangan DPR gitu kan, apalagi dana reses sehingga 700 lebih itu juga kita tuntut juga seperti itu. Teman-teman aliansi ini dari mana aja, Pak? Tentunya teman-teman aliansi ini dari Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian dari UIN Ar-Raniri Aceh, kemudian dari UIN Malang, kemudian Banten, Cirebon juga, Bandung dan Banten, Cirebon, Bandung.
Kalau saya sendiri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nama lengkapnya Ahmad Faris Farhan. Seperti apa, Bang? Di sini saya selaku apa ya? Selaku koordinator lah. Salah satu koordinator. Ada 1000 orang yang menyatakan kebenaran, maka pastikan akulah salah satu orangnya. Jika ada 10 orang yang menyatakan kebenaran, maka pastikan akulah salah satu orangnya. Jika ada 1 orang yang menyatakan kebenaran, maka pastikan dan saksikan. Maka pastikan dan saksikan akulah orangnya. Asasita adalah berita. Asasita adalah berita bagi rakyat yang sekarang tidak disejahterakan oleh pemerintah. Semangat kawan-kawan. Itu yang saya sampaikan jauh-jauh dari Cirebon kawan-kawan, untuk menyampaikan aspirasi dan terus berada pada jalan gerakan-gerakan rakyat. Terima kasih. Terus saja revolusi. Yang diajari oleh secara pemikiran modern, dimulai dari Indonesia, dimulai dari menemukan satu tesis besar dari revolusi. Nah, teman-teman, mari kita stop the police, no peace, no justice. Baik teman-teman, masih semangat kawan-kawan. Puja-puja bangsa, Teman-teman, sudah seharusnya pemerintah tahu bahwa sangat tidak wajar jika yang memimpin negeri ini adalah dari watak militeristik, dari presiden yang watak. Kita apa? Saya di sini mengatakan bahwa setelah angka 18 langsung 20, tidak ada 19. Kawan-kawan, dan mengabarkan bahwa 5 mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung masih ditangkap, masih dikriminalisasi, masih disiksa di Mapolda Jawa Barat. Kawan-kawan, hari ini selanjutnya kita sampaikan dulu orasi dari teman-teman FMN, kawan-kawan, kepada Bung Tera. Tapi nyatanya apa? Ketika memang masyarakat ataupun rakyat tidak memenuhi standar nasional pendidikan, bagaimana katanya yang adanya pemerataan pendidikan, tapi apa yang terjadi? Pendidikan malah awet dengan jaya. Itu benar merah. Indonesia sudah tempat berlindung di hari tua sampai